Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ini kebetulan ada media juga, kita lagi COD-an ini dari jauh, tamu dari Jawa Tengah sana. Terus kita kebetulan ada motor juga, ini PCX terbaru ya kawan ya, PCX terbaru 160 cc ya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kita mengkoneksikan MST 100, MST 200 ataupun MST 400 dengan motor terbaru ini. Oke, pertama-tama kita buka ya DLC-nya. DLC-nya itu ada di sini. Tolong batak mas. DLC-nya itu ada di sini mas ya. Nah, yang ini yang DLC 6 pin. Kalau tutupan begini ya. Oke, tutupan begini ya. Dicetet, buka. Nah, begini. Oke, sebentar. Nyambungnya kalau dari scanner begini ya. Kalau dari scanner begini. Nah, pakainya kabel yang ini, yang original ya. Yang original bawaan MST. Kalau kita pakai yang begini ya. Yang kabel kecil ini, yang sambungan ini otomatis enggak bisa mas ya. Beda, ini kan 4 pin. Nah, kalau ini 6 pin. Kalau di Yamaha masih nyangkut ini pakai yang ini, tapi kalau di Honda enggak bisa. Jadi ini kita tanggalkan dulu, kita taruh di sini. Pakainya yang ini. Oke. Tolong ditancapkan. Nah, ini soket apa? Nah, ini soket untuk nambah kunci baru, nambah remote baru. Ya, mode. Oke, caranya menghidupkan biasa ya. Pertama harus ada remote-nya. Remote ini nanti. Nah, pertama harus ada remote-nya. Remote harus ada di dekat motor. Nah, ini remote-nya. Remote-nya beda. Udah beda, cuman 2. Tapi intinya tetap sama. Ini harus hidup itu hijau. Kita taruh sini mas ya, sebentar. Tit. Nah, kita ongkek. Nah, oke. Scanner pun hidup. Nah, inilah data-datanya. Oke. Kita bawa scanner ke bawah mas ya. Sebentar, sorry. Ya karena ini baru, jadi belum ada kondomnya. Tolong pembungkus kayak apa, kerdus biar jelas dus. Nah, itu dusnya dipakai nutup sini, bukan begitu caranya. Biar oke. Kita ya mas teman ya. Kita pakai Honda biasa, kita kalau pakai OBD juga bisa ya. Kalau mau pakai OBD lah ini ada, tapi kan keluarannya bahasa Inggris. Yang alergi bahasa Inggris itu akan pusing. Engine data ya engine data. Freezer frame itu ya semacam data simpanan. Red valve code membaca kode kerusakan. Iris valve code menghapus kode kerusakan. U2 sensor monitoring. Nah, facelift information IM redo. Kita nggak enak lah pakai ini, keluar aja. Kita yang pakai bahasa Indonesia saja ya. Berarti kita menu ke Honda. Di Honda sini sudah disiapkan terjemahannya. Nah, di sini kita pakai PCX Smart Key. Ini bisa. Nah, sama saja kan? Ya. Kita baca dulu kode kerusakan. Sejarahnya ada enggak?
tidak ada karena ini motor baru. Oke, otomatis pembacaan tampilan kerusakan juga tidak akan ada. Kita skip kembali, kita masuk data sistem FD. Apa saja yang ditampilkan? Nah, seperti layaknya data-data yang lain. Ini ada 4 halaman ya, agak lebih banyak karena menunya banyak. Putaran mesin, nah, saat masih off ya 0 rpm, temperatur radiator 48, kontrol udara. Temperatur radiator itu naik turun sesuai dengan kondisi panas mesin. Kontrol udara masuk, kalau dalam satuan G per S itu agak sulit ya, nanti kita ada KPA nya. Temperatur udara in, temperatur udara masuk 43 cocok. Tekan udara in, itu tekanan udara masuk 100 kPa. Kenapa kok 100? Masalahnya ini motornya belum hidup. Nanti tekanan udara ini ya, ini kalau sudah hidup nanti bergerak turun di kisaran sekitar 40 sampai 50. Bukaan gas, kode sama aja Mas ya. Kita lihatnya kayak begini. Kalau di enter yo keluar. Nah, keluar tulisannya. Sekarang sudah enak. Grafik-grafik itu sudah dicocokkan ya. Kalau dulu tidak dicocokkan, sekarang sudah dicocokkan. Kita tidak perlu ngatur. Nah, injektor karena belum berbunyi, masih 0,0 milisecond. Waktu pengapian kalau masih off itu minus 20. Kalau sudah berbunyi dan itu berubah sesuai dengan putaran mesin. Kalau idle kisaran ada di 7 sampai 12. Kita menginjak halaman berikutnya, halaman 2. Tegangan aki 12,8 volt ya. Itu dipantau ketika motor hidup ya, harusnya naik. Temperatur air radiator dalam volt kita nggak perlu hafal ya, nggak perlu menghafalkan karena di halaman 1 sudah ada temperatur radiator dalam bentuk suhu. Ini yang kita hafalkan. Kalau yang bentuk volt ini nggak perlu kita hafalkan ya. Kalau mau menghafalkan silakan, tidak dilarang. Ini juga. Ini layaknya volt bit biasa ya. Kalau di pelintir gasnya naik. Sensor kemiringan 0. Nah, kalau di atas 2,5 biasanya rebahan. Atau mungkin ini tidak ada sensor kemiringannya, saya juga belum lihat. Saya belum hafal datanya. Belum bongkar. Wiringnya sudah punya tapi belum bongkar. O2 sensor sama saja seperti yang lain, 3,803. Debit BBM 0,998 seperti yang lain sama ya. Ini juga naik turun kegiatan daripada injektor. Langkah IACV 85 step. Nah, karena IACV itu adalah motor stepper ya. Ya, maka ada stepnya. Ini 85 step. Pompa BBM belum bunyi ya, masih off ya. Nanti kalau sudah bunyi on. Nah, aktivitas pompa BBM bisa dilihat di sini. Kipas juga bisa, sensor kemiringan juga off. Ya berarti sensor kemiringan ini memang ada di sini. Letaknya di mana belum tahu. Motornya baru datang. Evaporator, sinyal pengecekan, lampu indikasi ya seperti sebelumnya lah. Ini yang penting, air flow ratio. Air flow ratio adalah kondisi kondisi perbandingan antara udara dan BBM. Normalnya 14,7 udara, 1 BBM.
Full trim ini kegiatan daripada daripada ECM, dia menambah atau mengurangi karena masukan daripada O2 sensor. Wes kita hidupkan, data-datanya hampir sama. Tolong dihidupkan. Kanan, kiri. Ya, PCX pakai rem kiri. Standar samping. Oh. Ya. Warming dulu apa? Ya warming dulu. Nanti akan turun sesuai target. RPM akan turun sesuai target. Nah, ini pengapian kan turun kan, sudah di 9,5, tadinya di minus 20. Tegangan aki juga sudah naik, artinya normal. Oke. Ini tekanan udara masuk. Nah, lihat. Ini kalau di rata-rata kan ada di kisaran piro? 60 ya. Polane. Tekanan udara masuk itu asal bergerak dan posisinya bisa anjlok sampai 50-an ya normal. Wis ana sing ditakokno. Bisa memboroskan diri. Nah, AFR terbaca 12,6. Ini artinya sedang ada di posisi boros. Tuh, sampai gak ketok kelihatan. Aduh. Sorry. Ya. Ada di posisi boros. Ini lama-lama dia akan naik menuju ke 14,7. Ya kisaran di situ, nggak jauh-jauh. Harusnya begitu, harusnya. Masih belum kelihatan. Ini dugaan saya kenapa kok stasionernya ada di 12 ini ya, AFR-nya ada di situ. Saya menduganya karena ini ya, karena ini kurang kecil ya wis normal ya, wis turun ya, sudah turun ya. Kalau sudah turun biasanya sini ya, biasanya ya normal. Masih belum. Apa saya sering munggah. Nah ini penyebabnya.
ya mungkin memang dirancang ngono ya iso ya toh. Mungkin klepe kurang apa ya, kurang kendor juga iso, salah penyetelan ya iso ae. Wong iki barang baru datang belum dikontrol ulang. Biasanya kan dikontrol ulang tuh sama dealer. Tekanan udara ini turun, biasanya injektor pun apa ikut menyempit. Karena tekanan udara ini ya apa ya, tekanan udara masuk ini adalah ibarat cermin dari beban mesin yang disandang ya. Bebannya mesin gede, otomatis tekanan udara ini gede. Kita coba, kita rem, sampai kita gas. Hilang nol kan di atas kan tadi. Nah itu. Jadi butterfly membuka tinggi sementara RPM masih di posisi rendah, itu kan berarti tekanan udara kan naik berarti. Wes, skip. Dalam jadi terus data standare motor normal rin dihafal nih. Tidak harus dihafalkan, semacam kayak suhu itu kan tidak harus hafal. Kita harus apa ya, menalarkan logikanya. Istilahnya begini, suhu mesin dingin waktu pagi hari kan umpama terbaca 30 atau 25, 28 kan yo. Berarti kan itu kan wajar toh, memang segitu. Kalau seiring mesin berbunyi naik yo berarti kan sensor suhu normal gitu. Ini niku vario niku pas dingin niku ngendut ngeten. Tapi nek pun panas kok turun. Biasanya lek vario 125. Biasanya vario 125 gitu lek ngonoku itu nyimpan 52. Sama delok CKP ini. Iya. Biasanya nyimpen 52. Coba kita pakai apa? PCX biasa. Sama. Ya, PCX biasa sama. Cuma 3 halaman. Sama saja. Kalau kita pakai ADV, coba pakai ADV. Kode pakai ADV sama. Yes. Semoga bermanfaat. Tutorial singkat.